judul ini kami sampaikan dan ini menjadi satu pengembangan model di Pusdaing, dan ini menjadi satu pendekatan bahwa salah satu potensi yang memang cukup prospektif ke depan, crab ball. Mungkin kalau Bapak Ibu semua kalau lihat di TV banyaknya bukan crab ball tapi baby shark ya. Baby shark itu kan baby hiu. Tapi yang kita kaji sekarang ini adalah ininya dari crab, baby crab. Jadi dari kepiting. Baby crab, jadi kepiting-kepiting kecil yang kita coba dalam ukuran tertentu kita susun di dalam ataupun kita budidayakan di dalam satu wadah crab ball. Memang lucu wadahnya ya, seperti bola berlubang. Kalau ini nanti dipikirnya itu kayak bola bowling, tapi adalah maknanya di dalamnya ternyata ada satu kelebihan yang mungkin lebih spesifik untuk bisa membesarkan crab ini dalam skala waktu dan besaran tertentu. Dan fokus juga kenapa di desa pesisir seperti sampaikan Pak Kabadan tadi, memang lokus dari sebagian besar tanaman bakau ada di desa pesisir. Jadi mungkin akan lebih pas memang kita kaji di dalam pengembangan model ini adalah di lokasi pinggir pantai atau pesisir yang notabene adalah banyak tanaman bakau. Next coba Mas. Sebelum kami sampaikan di dalam substansinya terkait dengan crab ball, mungkin perlu kami infokan kepada Bapak Ibu semua yang ikut hadir bahwa salah satu dari unit eselon 1 di Kementerian Desa adalah Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan salah satu unit kerja ini memang diharapkan oleh kementerian ini, termasuk juga tusi utama adalah menjadi pilar terdepan dari proses kebijakan, program, dan juga implementasi di lapangan. Termasuk juga nanti menjadi acuan, baik seperti sampaikan tadi Pak Kabadan, apa yang menjadi output dari Badan Pengembangan dan Informasi itu menjadi acuan atau panduan bagi eselon 1, bagi Pemda, atau juga bagi berbagai pihak yang akan berkaitan dengan bagaimana pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Untuk hal yang paling utama mungkin kita melihat dari bisnis proses Badan Pengembangan Informasi, ada 4 hal di dalam BPI sendiri yang menjadi satu pelaksanaan yang cukup urgent penting berkaitan dengan bagaimana data informasi menjadi satu hal yang sangat mendasar yang menjadi acuan pegangan setiap proses perencanaan, setiap proses pelaksanaan, setiap proses penyusunan program, mengacu kepada data dan informasi yang sangat otentik dan valid. Jadi ini yang menjadi penekanan kenapa di BPI data dan informasi itu harus menjadi salah satu kunci untuk proses pengembangan berikutnya. Kemudian yang lain juga adalah menjadi satu penyusunan kebijakan yang ada di pusat pengembangan kebijakan yang nanti akan menjadi suatu aliran bahwa itu yang menjadi rekomendasi yang digunakan oleh seluruh eselon 1 untuk bergerak untuk menyusun satu implementasi program dan kebijakan yang lebih lanjut. Untuk sebagai penuangan atau sebagai dari jabaran kebijakan di PPI ada disebutkan adalah kita mengembangkan model-model implementasi di lapangan, dan ini adalah peran dari BISPRO-nya, Pusat Pengendalian Daya Saing. Salah satunya adalah apa yang kita sajikan pada pagi hari ini. Kita menampilkan salah satu pengembangan model crab ball untuk di daerah pesisir, di desa pesisir. Dan semua rangkaian dari kegiatan yang tadi itu harus menjadi suatu keterpaduan, suatu sinkronisasi bahwa baik antara desa, daerah tertinggal dan transmigrasi harus menjadi suatu konfigurasi kolaborasi yang cukup melekat, baik 3 unsur itu untuk menjadi pelaksanaan program yang di lapangan yang memang itu semua berkaitan. Jadi kegiatan-kegiatan utama yang di PP itu yang kita harapkan dan menjadi output dari kementerian ini, output dan outcome akan lebih nanti dilihat adalah outcome yang nanti bisa dilihat dari bagaimana proses-proses implementasi program di tingkat eselon 1 atau di unit teknis seperti Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Desa. Kemudian berawal dari satu hal kelebihan utama dari BPI adalah satu inovasi yang sangat urgent untuk dilakukan. Makanya inovasi ini adalah menjadi salah satu kunci dari BPI, baik inovasi yang dilakukan secara menyeluruh,
secara spesifik baik di tingkat desa, baik di tingkat kabupaten atau mungkin juga di tingkat provinsi yang nanti akan menjadi satu terobosan-terobosan dilakukan. Nah, inovasi itu makanya kalau misalkan Bapak Ibu semua pengen kepastian, datanglah ke BPI. Ini kata Pak Kabadan. Jadi kenapa kita punya slogan 3P? Pasti kreatif, pasti cepat, pasti jadi. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa teman-teman kalau butuh kepastian silakan datang ke BPI tanpa ragu-ragu. Itu yang harus kita pastikan bahwa 3 pasti ini harus bisa diwujudkan, dan wujud dari kepastian ini adalah satu kolaborasi, satu sinkronisasi, dan satu implementasi yang bisa diukur, bisa diimplementasi baik secara cepat, dan wujud nyata adalah adanya outcome dari semua program kegiatan yang dilakukan. Itu adalah pengantar awal sebelum bahwa salah satu unit kerja di BPI, Pusat Pengembangan Daya Saing, adalah model. Makanya nanti akan kita lebih tuntas kita kaji bagaimana Krebol ini kita lakukan, baik proses dari persiapan, dari pelaksanaan, dan juga dari proses evaluasi di lapangan. Jadi kenapa kita lokus ini ada di daerah Yogyakarta? Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan bahwa yang menjadi lokus di Yogyakarta itu di Bantul karena mereka menjadi salah satu alternatif yang utama ke depan, menjadi jalan utama, jalan prioritas dari Bandara Yogyakarta International Airport yang akan menjadi terobosan mungkin dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa melalui jalur pantai selatan yang dulu adalah merupakan jalurnya Dendels. Nah, ini yang dibuka, dan kebetulan lokasi yang menjadi pusat kajian dari Kepiting Bako ini adalah terletak di satu garis lurus, ada di pantai selatan di Yogyakarta di Baros. Jadi kenapa di situ di samping juga kita ada mangrove, di situ ada satu akses, dan juga ada namanya pengembangan desa wisata. Dan desa wisata itulah kenapa salah satu juga menjadi salah satu prioritas bahwa ini sangat layak untuk dibangun. Jadi kalau mengacu dan sesuai yang disampaikan Pak Kabadan tadi bahwa memang sebagai negara maritim, kalau kita lihat di background bahwa 108.000 km garis pantai ini adalah maritim, dan 3/4 wilayah berupa laut. Jadi kalau melihat ekosistem pasti adalah hutan mangrove yang sangat besar. Mungkin tadi Mas Moderator, Mas Arief juga sudah menyampaikan di awal bagaimana hutan mangrove ini menjadi satu modal utama di pinggir pantai khususnya, yang karena memang di situ ada biota-biota yang atau juga mungkin flora fauna sebenarnya cukup berlimpah. Berdasarkan data dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, luas hutan mangrove itu sekitar 3.490.000 hektar atau 21% mangrove dunia atau sebesar 16.530.000 hektar. Ini adalah data dari KKP pada tahun 2020. Dan kalau melihat luasan hutan mangrove ini, ternyata di dalamnya ada potensi kepiting bako, kalau istilah latinnya Scilla serrata, yang punya potensi ekonomi tinggi di pasar domestik dan pasar global. Maksudnya itu juga diekspor baik sebagai bahan siap saji atau bahan yang setengah matang atau mungkin langsung bahan mentah, dan juga di tingkat lokal di Indonesia sendiri mungkin akan banyak kita temui outlet ataupun restoran yang menjual dari varian masakan dari kepiting bako. Jadi kenapa tingginya permintaan pasar terhadap kepiting bako baik luar negeri ataupun dalam negeri, ini yang membuat eksploitasi terhadap biota tersebut, biota kepiting bako ini menjadi agak sulit untuk terkendali. Jadi itulah kenapa menjadi dasar yang perlu saya sampaikan di sini. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 Permen KP 2015, di mana kepiting bako ada salah satu jenis ikan yang dilarang penangkapan maupun peredarannya dalam kondisi bertelur dan di bawah ukuran. Jadi banyak sebenarnya
yang belum layak tangkap atau masih kecil-kecil itu sudah ditangkapi. Berarti kan bibit-bibitnya akan mematikan potensi dari pengembangan kepiting bakau lebih lanjut. Meskipun menurut Prof. Seswanto bahwa sebenarnya tidak mudah menangkap kepiting meskipun masih kecil. Jadi energinya luar biasa, bisa lari-lari 10 kilo. Belum tentu bisa nangkap kepiting apalagi kita di pinggir pantai. Kalau mau dicoba silahkan nangkap kepiting di pinggir pantai. Sangat sulit sebenarnya. Tapi bahasanya bukan seperti itu, tapi adalah bahwa kita berusaha melindungi yang sifatnya kalau ikan itu dengan pukat harimau ya, sampai yang kecil-kecil itu ditangkap. Nah, kita berharap kepiting bakau ini tidak dari kecil itu ditangkap, tapi ada ukuran tertentu itu yang menjadi layak untuk bisa dikembangkan. Karena kalau enggak ya berarti sangat sulit untuk bisa kita membesarkan. Itulah salah satu pertimbangan bahwa jumlah produksi kepiting bakau ini supaya tidak mengganggu populasi dengan penangkapan secara langsung, maka dibutuhkan pendekatan teknologi tepat guna, khususnya adalah untuk budidaya kepiting bakau.